10, Yeah, let's go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, Yo bosku, masih dengan saya Tirta Peng alias Tirta alias Cipeng. Dan kali ini kita akan bahas react atau reaksi post match kekalahan Liverpool 4-0. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu, kita kalah. Yo, kita kan ya kita tuh respect ya sama rival. Kasian lah, udah dibully semua hidup gitu kan. Datengin apa namanya kalah 9-0 kemarin agregat ya kan. Datengin pelatih botak ya kan, namanya Erik ten Hag ya kan. Udah botak ya kan, namanya Ten Hag. Main di Thailand. Terus ya udah si Liverpool nih kemarin mainnya kalau bagi aku santai, nuruninnya SSB itu. Ya kan, wah, yang inti Alisson, sisanya pemain-pemain muda. Wih, Erik ten Hag ngeluarin pemain serius men. Wajar, baru dia pengen menyatakan bahwa gue pelatih top men. Pemain materi lama kalau gue berkelas. Kalah coy Liverpool 4-0. Lu tahu isinya keluar semua fansnya sebelah bilang bahwa menang kita, tsunami trofi. Lu tahu nggak trofinya? Trofinya ternyata bekas rakitan PC. Tuh, nggak tahu? Coba lu cek berita piala Bangkok FA Cup, Bangkok Cup ini ditinggal sama MU di ruang pers. Kenapa? Pialanya itu bekas dari kotak PC bro, kotak CPU tahu? Ya, terus dibentuk kayak stadion ada pialanya. Itu ya menurutku ya oke lah piala uji coba tapi nggak gitu banget. Tapi artinya rival kita mulai berkembang, ya kan? Berkembang, ya kan? Artinya mulailah Big Four, ya kan? Liverpool malah jual Mane, terus dapat Nunes. Terus habis itu sekali nendang meroket dia ke Mars. Langsung, wah Nunes Andy Carroll. Ya, selama semusim penuh ini kompetitor kita itu nggak muncul bro. Ya kan, udah posisi 6, piala nggak dapat, champion nggak lolos, lulusnya UEL, masih bisa ngejek coy. Lu bayangin ya, menang pre-musim aja masih bisa ngejek. Apalagi kalau juara. Hati-hati kena azab orang sombong. Nah, ya kan. Tapi tetaplah 9-0 ditambah agregat pramusim 94, kurang 5 gol lagi, berusaha lebih keras. Ya, jangan deh, nanti moga-moga mereka tetap menjadi papan tengah. Jangan papan bawah, papan tengah aja gitu kan. Sampai 10 tahun kemudian, nanti Erik ten Hag dipecat gitu kan. Balik lagi Solskjaer ya. Balik lagi siapa kayaknya pelatih paling cocok itu nanti menurut aku Sintayong ini. Sintayong keluar dari timnas melatih MU cocok. Tapi langkah lebih bagus kalau kita react, ini secara pendapat saya bahwa kekalahan Liverpool di pramusim itu sangat-sangat wajar karena Liverpool lagi bongkar pasang pemain dan itu shock mental buat pemain muda supaya mereka akan bisa menjadi pelapis yang keren. Tapi kita sekarang kedatangan tamu langsung react oleh komunitas terbesar pecinta Liverpool di Indonesia dari Big Reds perwakilan yang kita sebut Mas Abil! Ya! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Mas. Kalau Covid mangan nggak gitu? Enggak gitu. Oh ya udah. Udah lewat. Udah Kalau Covid mangan. Mangan deh. Mangan. Kalau Covid mangan. Justru kita di sini nggak pakai baju Big Reds ya kan? Karena YNBA saya sudah ada di tato. Wuh. Mas Abe, gimana kabar? Siap, komandan. Anabri. Sudah gitu. Siap, komando. Siap komando ya? Siap, komando. Nah sekarang saya mau tanya ya, to the point aja. Sebenarnya sebelum kita menanya Big Reds itu apa, historinya gimana tuh udah ditanya banyak orang. Udah terlalu mainstream ya? Dan saya juga nggak nyiapin kok pertanyaan itu tadi. Oh, enggak ya? Enggak, saya nggak ada jawaban. Enggak jawab. Sekarang saya mau tanya sebagai salah satu punggawa atau anggota atau ya saya juga sih kan member. Member juga. Sebagai supporter Liverpool atau fans Liverpool, pandangan Mas Abri tentang Liverpool menyambut musim yang baru gimana nih Mas? Masih optimis? Masih optimis? Masih dong optimis dong. Kekalahan pre-musim gimana kemarin tuh? Ya udah sih. Ikhlas kan? Kayak emang ini nih ya, nih. Nah, nih. Pramusim doang ngapain sih dipikirin? Ya kan? Iya kan pasti gitu kan? Emang kunciannya di pramusim? Enggak. Kunciannya apa ya? Akhir musim. Wes! Kemarin kita dapat 2 piala aja masih dibully ya kan? Tapi Dibilang piala Ciki, piala Citos, apalah. Citato, ya, tapi untung-untungnya tetap piala. Ujung-ujungnya piala kan. Ada masuk prize money juga kan. Iya, ya, tetap. Kan cuman ngandelin sponsor apa ya? Ya gitu, nggak mungkin dong kalau kita harus dapat hadiah juga kan? Iya Ya, dong. Itu juara dapat duit. Dapat duit. Nah langsung aja yang pertanyaan kedua yang main saya tanyain adalah
Kalau misalkan sebagai fans Liverpool, harapannya Mas Abri itu Liverpool pengen rekrut siapa lagi? Atau sudah cukup nih komposisi pemainnya? Kalau apa nih? Ngomongnya pakai aku apa gue sih enak sih kok kayak gini? Aku aja lah, aku kamu lah, saya lah, Saya, Bang, Ane, ente. Kalau aku sendiri lebih apa ya? Kalau ngelihat dari komposisi pemain lebih mikir kalau di sisi tengah sih. Sisi tengah? Sisi tengah. Yang perlu di-upgrade siapa? Maksudnya pengennya Yang siapa kalau misalnya ada budget Liverpool ya? Sebenarnya kan kalau budget udah habis ya. Oh, iya. Kalau nggak salah semenjak udah ngerekrut Nunez sama Fabio Carvalho kan, itu kan budget udah habis. Walaupun sudah ngejual Mane harganya oke gitu kan, nggak jelek-jelek amat. Tapi secara dari financial planner Liverpool kayaknya udah nggak dulu dia kan udah bilang sendiri kan Klopp musim ini nggak bakal belanja lagi kan. Betul. Ada potensi nggak belanja lagi, makanya kayak lebih maksimalin tim yang ada, jaga fitnessnya juga, jaga kondisi badan selain segala macam. Mangan. Iya. Tetep. Itu harusnya makan nasi padang ya mereka ya? Enggak dong. Ntar nyenggol-nyenggol itu kalau ngasih makan nasi dikit-dikit. Salah lagi, nggak bisa boleh, dong. nggak boleh. Nggak boleh. Apa mau dibahas? Oh jangan. Saya mau dibahas juga. Tadi kemarin saya mau bahas itu kan? Oh enggak. Nggak jadi? Nggak jadi. Yang lini tengah gimana lini tengah? Lini tengah. Lini tengah, ya kalau ngeliat kan sekarang Fabinho, masih ada Milner perpanjang 1 musim. Thiago masih kadang suka-suka cedera dan lain-lain. Elliot setelah ganti nomor 19 kemarin di pramusim 2 kali kan ya, Singapura sama Thailand. Ya. Menjanjikan. Menjanjikan. Attitude-nya gimana? Terakhir dia nyalahin flare. Itu yang bagus. Oh bagus ya. Sebagai Kita nanti dilarang loh. sebagai cah Inggris, ya itu bagus sekali itu. Didenda terus nanti tim kita. Nah sekarang kalau kita bahas Liverpool, kalau gimana? Dari 4 kompetitor, dari Manchester City. Oh ini nggak 6 ya hitungannya? Nggak 6 ya? Kan katanya Big Six gitu. Big Four sih. Oh, Saya nganggapnya sama Manchester City, Heeh. terus Chelsea, sama Spurs. Oh jadi Arsenal Miami nggak dihitung? Iya, gimana ya? Kemarin Arsenal kan finishnya di bawah MU. Iya. Ya kita anggap yang 4 aja lah. Yang 4 aja lah ya. 4 kalau yang 2 tim ini biar bagus lah mereka lah. Biar mengembangkan potensi Soalnya dulu saya aja nganggapnya ya. kenapa Big Four ini karena 4-4-nya ini berlaga di kompetisi yang sama. Eropa semua. UCL ya dapat, terus FA dapat, Carabao ya dapat, Liga dapat. Ya kalau 2 ini kan ya Europa League sama Conference League ya. Iya benar sih. Ya sekarang tanya deh, dari 4 kompetitor ini ya selain gimana di React? Pertama Manchester City, keputusannya gimana? Menjual Sterling, terus jual Gabriel Jesus, beli Haaland dan kawan-kawan? Kayaknya bakal banyak perubahan ya kalau dari strateginya Pep gitu. Ngelihat dia merelakan satu ular gitu ya. Iya. Sterling kan Iya. ular tuh Iya, pindah-pindah gitu-gitu kayak ya udahlah kita udah paham. Emang kayaknya roots hidupnya Sterling kayak pengen pindah-pindah gitu loh. Nomaden ya? Lebih kayak Hindia, rumah ke rumah mungkin ya. Oh ya betul, rumah ke rumah. Pindah berkala rumah ke Kayaknya rumah. dia belajar gitu. dari Ibrahimovic ya? Bisa. Tapi pindahnya IPL terus. Ya Liga Inggris terus kan ya? tapi mungkin karena level kompetisinya lebih bagus mungkin daripada yang lain-lain kan. Ntar lagi yakin habis dari Chelsea dia pasti pindah Arsenal, dari Arsenal pindah MU sekalian. Kemungkinan 6-6 disinggahi semua. Semua 6-6, pengen Dan nanti merasakan. pas interview kayak saya emang mendambakan main di Iya, dia pas ditawarin gitu mulu. Pas Liverpool ngomong Gitu iya, mulu. Saya meninggalkan Liverpool as a young. Sekarang saya sebagai pria di tanggal terus 20 masuk City. City. Ini ngomong lagi di 20 saya sebagai pemuda, 27 sebagai pria. Gitu aja terus, Bu. Gitu terus sampai lebaran kambing gitu terus. Iya, terus habis itu Tottenham Spurs, revolusi Conte. Wah, itu Itu gimana? musim lalu kan aku nonton yang pas Robertson kartu merah tuh ya, yang Ya. lawan Spurs udah ngegolin tapi kartu merah tuh kayak termasuk tim yang bisa nyulitin Liverpool gitu kalau menurut gue, tapi Tim yang apa? bisa menyulitkan Oh, Liverpool. menyulitkan Liverpool ya, karena memang Spurs tuh membuat Liverpool dan City kehilangan poin kemarin ya. Betul. Yang sebenarnya kan kita harapin Spurs bisa ngejegal City, bisa ngejegal City, tapi ternyata ngejegal kita juga gitu loh. Betul. Yang hasil bisa nguntungin kita, ternyata kita nggak bisa manfaatin opportunity-nya kan. Oke, berarti dari ini malah yang paling serem malah Spurs ya, revolusinya luar biasa ya. Revolusinya menurutku luar biasa kalau Spurs. Malah aku nunggu pergerakannya Chelsea kan menurutku oke juga nih pergerakannya untuk Dia Koulibaly terus si Sterling. Siapa lagi ya si Chelsea? Lupa, Dari tim 4 yang ini dari Chelsea, Manchester City sama Spurs yang sangat berpotensi untuk
menyulitkan Liverpool? Kalau kan aku juga dengar beberapa podcast ya, dengerin podcast di mana, dengerin podcast apa segala macam. Ya Nanti kopinya belum haus. mangan ulang-ulang gitu mulu. Belum, enggak, udah enggak makan dulu, enggak. Mangan terus. Soalnya dari tadi. ketempel selama Covid itu. Makan obes yang ada nanti. Sudah obes. Oh, udah. Sudah obes. Lupa saya. Sudah obes. Lupa. Sudah obes. Nah, dari 4 ini, tadi dengerin podcast lalu Masih Manchester City sih. masih City. Masih City. Aku jujur lebih takut kalau City itu terlalu ekstrim ya. Aku jadi bingung sama Pep karena aku tidak membayangkan dia jual Gabriel Jesus. Masalahnya Gabriel Jesus itu yang menurutku paling menyulitkan Liverpool daripada ya satu Gabriel Jesus atau KDB ya. Aku justru lebih takut sama revolusinya Conte. Aku lebih takut Spurs. Kalau Spurs bisa juara geger tuh besok tuh. Kalau sama MU jujur aja nggak takut-takut banget ya. Ya kalau apa ya ngeliat MU dari musim ke musim ya karma does exist sih kalau menurutku Ya karena dulu fansnya mereka sering ngejek kita tim next year. Ya. Pramusim selalu jago. Liverpool dulu gitu, pramusim selalu jago. Next year. Bahkan Liverpool dulu pramusimnya pernah ngalahin Madrid. Iya. Lucu ya di Champion kalah juga kita lawan Madrid, ya kan? Pernah ngalahin itu kan Apa? All Star Indo juga kan di sini. Oh ya udah pernah pas itu pas Garuda Indonesia. Indonesia. Ya tuh. Kan menang, berarti kan mainnya bagus dong, main di game kan bagus. Main di game Main di itu game susah bagus. loh, susah loh lawan. Tapi hampir juara loh musim itu, gara-gara menang lawan Indonesia. menang Indonesia, hampir juara. Gerrard sih main ke Indonesia kayaknya tuh. Oh, Nggak tahu sih. apes. Apa saja emang. Apes. Jadi kalau dari aku sendiri sih si MU ini perlu masih karma sih, lebih ke karmanya karena dia selalu ngejek next year sekarang kena. Dan masih perlu dibuktikan lagi di kompetisi sungguhnya. Tapi kalau Kalau menurutku, sorry kepotong ya. Kalau Mas Tirta masih pengen ya, Mas Cipeng lebih bete kalau ternyata MU tiba-tiba misalnya bagus nih. Misalnya, tiba-tiba bagus di Liga gitu, tiba-tiba bagus yang Europa League biarin apa segala macam. Gimana pendapatmu? Kalau tiba-tiba bagus? Fokus di IPL berarti. kalau MU tiba-tiba fokus di IPL, Iya. apa-apa, saya gantian dukung City. Saya dukung Arsenal kalau begitu berarti. Simple, ya kan? Saya City gas! Saya nyamar. Saya jersey MU, saya beli jersey Haaland nanti yang banyak. Yang nomor 9 bagus sih. Nah, bagus itu, bagus. bagus, Saya pakai jersey Haaland nanti kan saya nyamar. Weh, glory Manchester City. Tone-nya sama cuma ganti lirik ya. Ganti lirik, Bagus, 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 nggak apa-apa. bagus. Itu kan memang saya nanti menyiasati ke City untuk membeli jersinya nanti. Jadi kalau misal rata MU bagus, apin-apin nih Liverpool bapuk terus MU bagus, gantian saya dukung City, saya dukung Arsenal, saya dukung Spurs, saya dukung siapapun yang melawan MU saat itu. Saya punya 19 jersey berarti. Plus jersey Liverpool ya. Ya, 18 plus Liverpool kan. Iya, Saya tidak beli tim MU aja 20. Jadi saya beli 19 lainnya termasuk Liverpool. Oke. Bagi sponsor yang mau masuk boleh. Boleh. Ini bagus, Jersey. kita akan membahas. Dan sebenarnya kita akan bahas yang pramusim. Sebenarnya apa yang menyebabkan kekalahan Liverpool bisa sampai 4-0? Ya cuma pramusim aja. 4 musim karena anak Iya, muda. Karena kan kalau dari pramusim sebenarnya ngasih kesempatan buat semua pemain dicoba gitu kan. Ya nyoba semua skema, nyoba semua pemain yang tersedia. Karena kan banyak pemain yang habis dipinjam-pinjam di musim lalu, habis yang udah ngedil di hold dulu dan dibalikin. Dibalikin, dicoba dulu. Oh, sebenarnya fit nggak nih sama apa yang mau dibawa klub musim depan gitu kan. Nanti kan juga bakal kelihatan nih pelan-pelan dan musim ini kan liga berjalan dimulai lebih cepat. Karena kan ada Pildun. Qatar. Karang Taruna ya. Iya, ingatnya Ya masuk. Qatar, Karang Taruna. Sorry tipis-tipis. Tipis-tipis. Ya buat makan. Coba dulu kan. Buat makan. Apa tuh? Biar makan enak, tipis-tipis siapa tahu ada sponsor. Oh iya ya. masuknya. Kita siap kok ngeriak di Qatar ya. Oh, gak usah riak aja, kita riak tiap gamenya IPL. Oh, boleh bisa. Boleh bisa. kan? Kalau ada yang Liverpool mau. kan main berapa kali itu kan kita Bisa, riak bisa. tiap weekend. Kalau mau main via Zoom juga boleh ya? Boleh, kita lihat Bisa, semua. bisa. Bagus, Kita bagus. provide semua, kita provide semua. Yang penting kita bisa makan di Anfield. Kita masa makan, iya bisa. Makan di Anfield, makan di Qatar. Makan di Qatar, bisa foto-foto depan Albert Dock ya bareng-bareng. Albert Dock, boleh, Iya, boleh, Bisa coba boleh. jalan-jalan. Langsung kita bahas ya. Kenapa pendapatnya gimana soal kekalahannya pramusim? Jujur kalau ngelihat, ya karena mungkin juga karena ya menurutku ya MU kan bawa full squad ya. Ya Liverpool juga bawa full squad tapi kan starting 11-nya kan enggak tuh. Enggak sama sekali kan, cuman Alisson ya. Kan yang jadi Alisson yang main pertama. sama Hendo. Hendo ya. Kan kapten tetap di Hendo kalau nggak salah ya pas kemarin lawan MU ya.
Ya emang ngelihat cara bermainnya tiap masing-masing individu aja sih kalau menurutku. Oke. Dan emang nggak expect buat Seserius itu. seserius itu buat main di pramusim walaupun lawannya MU gitu ya. Yang mungkin ada prestisnya, ada apa, tapi menurutku lebih emang menjaga kebugaran pemain juga kan. Kemarin juga ada yang sempat agak hangat sedikit tuh match kemarin kan aku nonton ya. Tackle-nya sempat ada yang berbahaya dikit-dikit, itu kan juga akhirnya bisa dilihat bareng-bareng gitu. Klopp juga nggak mau tuh pemain cedera apa dan lain-lain. Gara-gara kan. pramusim malah cedera Nah, parah. akhirnya kan ada korban. Siapa? Chamberlain, hamstringnya kena. Ya, Nah, kita nggak tahu tuh bakal menepi berapa lama kan Chamberlain. Sementara untuk pemain yang notabene kita main jarang pakai gelandang kreatif kan, paling cuma Thiago. Kan Cembo jadi opsi kan kalau Thiago nggak main, kalau Elliot nggak main. Sementara hamstringnya kambuh pas lawan MU berarti kan ya, bukan lawan Palace kemarin kan? bukan. Lawan MU tuh. Makanya kan pas kemarin lawan Palace ya udah dibengok cadangan. Kalau Alisson kan karena emang ngasih kesempatan buat tim keduanya kan, Adrian sama siapa gitu, aku lupa kiper ketiganya pas lawan Crystal Palace kemarin. Kalau secara permainan memang bagus, jujur memang bagus secara match. Ya karena mungkin banyak emang ngejar buat pemahaman taktiknya lebih cepat kali ya Ten Hag kali ya. Iya betul. Ngejar pemahaman taktik karena pemain seniornya langsung ditaruh di garda depan gitu, bukan buat pelapis. Betul. Berarti kan Harry Maguire main nggak sih mana? nah malah pas Harry Maguire main kan kebobolan ya. Pas Oh, yang kemarin lawan Aussie. lawan Aussie. Lawan timnya ada Australia. Iya itu kan kebobolan, berarti emang Harry Maguire apa tuh yang Nggak apa, dicetak itu? terus captain udah nggak apa-apa. Captain nggak apa-apa. Ya, terus pandangan CR7 bakal keluar dari MU nggak menurutmu? Waduh, ini nanggapin tim rival ya? Ya, nanggapin loh. Ya Lebih seneng CR7 di MU apa enggak? Kita sebagai rival aja. Lebih seneng CR7 menghadapi MU dengan CR7 atau lebih seneng menghadapi MU tanpa CR7? lebih seru kalau di CR7 sih jelas. Kalau dia lebih seru sih. Lebih berbobot ya. Lebih ya, Aku malah lebih nggak seneng ya. why? Lebih lemah. MU-nya. Iya. Bagus. Sumpah loh, beneran ya. Aku bukan ngecek atau apa ya. 3 tahun lalu pada waktu CR7 nggak di MU itu nomor 2, kita nomor 3. Lebih garang aja. Gara-gara ada CR7 tuh ada seolah-olah bola tuh ke dia semua. Kayak ketergantungan satu pemain aja. CR7 itu kayak harusnya jadi kapten, tapi ya kalau CR7 menurutku lebih baik dia nggak ada di MU. MU harus mulai mengandalkan, ya kayak Liverpool ngandelin Gerrard saat itu. Apa-apa kalau nggak ada Gerrard penyelamat, tenang. Kayak ayam-ayam, alah santai. Paling nanti Ronaldo ngegolin menit 96, ternyata nggak ngegolin kan. Jadi kayak gitu sih. Aku lebih pengen menghadapi MU itu yang kayak kemarin nggak ada CR7-nya. Biar dia urusan keluarga terus. Jadi pure Liverpool lawan MU tanpa CR7. Berarti full dengan orang yang bisa menginterpretasikan taktiknya Erik ten Hag berarti ya? Iya, seneng tuh Lisandro Martinez masuk, gas! Kalau perlu, delek semua pemain Belanda masukin aja. Jadi Manchester United, atau Manchester Hollandia, nggak apa-apa. Jadi oranye aja semua tuh. Hollandia. Bagus, soalnya Belanda semua bro. Lisandro Martinez dari Ajax semua, dari Ajax. bukan pemain Belanda tapi dari tim Belanda. Ya. Lisandro, De Ligt mau diincar juga kalau nggak jadi. Terus apa itu? Frenkie de Jong. De Jong ya kan, De Jong. Terus siapa lagi itu apa tuh? Van de Beek. Yang Terrell yang kayak merek baju. Ajax juga tuh ya? Iya, ya itu Feyenoord. Oh Feyenoord. Apal ya saya pemain rival apal ya. Pemain Liverpool yang baru siapa aja lupa kan? Saya malah cuma tahu Carvalho. Iya. Nama Nunez. Nunes, yang satunya lagi saya lupakan. Ramsay. Ramsey masih 18-19 ya dari Masih Scotland. dipakai buat itulah main-main di Carabao kali ya. Iya, ya penggantian Minamino, paling ujungnya dipinjem-pinjemin dijual. Dijual lagi paling. Kula, itu namanya kula pemain. Tapi kan secara apa? Uang yang masuk balance kan. Balance ya. Masih percaya sama Klopp gak? Oh kemarin aku lucu-lucuan di Instagram. Kenapa? Bubar aja Liverpool lah gara-gara 4-0 kan. Bubarin aja terus dia main Klopp out. Ya udah kita rame-ramein aja. Oh, asui. Tapi enggak, itu cuma bercanda. Bercanda dong. Tapi masih percaya sama Klopp? Ya jujur aku terharu pas ngelihat Klopp I'm so glad that I am red itu, aku terharu itu. Pas video itu muncul tuh terharu. Jadi masih percaya sama Klopp? Pasti dong. Kalau aku jujur nih masih Udah enggak? Percaya sih percaya, tapi kalau dia menggunakan strategi yang dari kemarin
hanya menggunakan kedua back sayap ya kalau nggak TA Robertson, TA Jefferson, wah umpan closing sebanyak-banyaknya tetap aja Liverpool nggak akan bisa juara UCL lagi. Karena kemarin kelihatan banget pas sama Madrid ya. Iya, soalnya ya strategi semusim Liverpool tuh kelihatan banget, dua back sayap overlap, habis itu crossing. Thiago dimatiin nggak bisa apa-apa. Aku malah deg-degannya yang musim baru ini nggak akan bisa ngejar 4 piala, tapi aku lebih mending IPL lagi aja. IPL lagi lah. Kayak pas 2019-20 berarti ya? Iya, mending IPL aja lah. Sisanya korbannya mending fokus IPL habis-habisan. Tapi biasanya kalau Liverpool kayak gitu-gitu ada tragedi baru kan, ya entah penyakit baru apa lagi gitu nggak sih? Ya, biasanya cedera semua tiba-tiba. Atau enggak tiba-tiba pandemi? Oh jangan. Oh nggak gitu? Amit. 30 tahun sekali tiba-tiba Liverpool mau juara pandemi lagi. Pandemi apa virus Jonathan. Nah, sekarang kita bahas big reds-nya. Selama nanti IPL, big reds ada nobar. Kan sekarang buat nobar katanya sulit, harus izin A, B, C, D. Waduh, langsung dipancing ya? Ya, buat nobar tuh sulit. Sekarang harus izin A, B, C, D. Bahkan sudah jumpa pers duluan yang pegang Piala Dunia. Nah, Big Reds kan rutin buat nobar. Kemarin aku nobar sama Big Reds Depok. Yoi, yang bakar flyer. Ya, terus habis itu luar biasa yang buat nobar di GBK. Yoi. Terus diajak beberapa orang, nobar di GBK ujungnya kalah juga. Ya, yang penting kan bisa nyawa GBK kan? Iya, betul. Pernah nyawa GBK lagi nggak buat nobar yang lain-lain? Aduh. Nah, sekarang gimana? Untuk Big Reds akan ada agenda ngadain nobar lagi? Atau Nobar sih, nah ya mudah-mudahan disegerakan bisa dapat. Kalau ya mudah-mudahan segera kabar baik lah. Kabar baik sedang banyak yang digodok, sedang banyak yang di brainstorming ke pihak-pihak terkait. Ya mudah-mudahan sih sebelum IPL-nya kick off udah dapat kabar lebih baik lagi. Semuanya ya pengennya ya positif lah kabarnya, bukan yang negatif-negatif kan. positif COVID? Ya kalian positif. Tak teriak makan lagi ntar lo. Oh ya jangan. Ya. Jadi ada potensi untuk membuat nobar ya di masing-masing Regional udah banyak yang ancer-ancer segala macam, tapi dari Big Reds pusat juga sedang menyiapkan sesuatu, semoga jadi kebahagiaan bersama lah buat semua regional. Kalau misalkan nobar, pernah nggak sih kayak Big Reds itu membuat nobar dengan klub rival? Pernah. Siapa contohnya? Waktu itu United Army? Waktu itu yang aku sih kalau pribadi pernah nonton bareng sama United Indonesia pernah. Aku pribadi ya dulu zaman kuliah. Pas pakai jersey MU gitu? Enggak, pakai jersey Liverpool. Nobar bareng, nobar di Depok. Kalau resmi maksudnya Big Reds dengan... Oh pernah. Dan Kapan? di Epicentrum. Sukses? Chaos. Gimana? Ceritain dong. Ya waktu itu yang nonton bukan aku sih. Nah, ceritain dong. Bukan aku. Chaosnya gimana? Jadi Ya, nonton di katanya- Epicentrum tahun berapa? 2014. Iya. Jerat kepleset. Oh, yang Chelsea ya? Chelsea. Terus. Jadi kalau cerita lucu-lucuannya dulu ya karena mungkin dari pihak terkait pas nggak tahu sih yang ngajaknya, karena kan Garuda sama BNI waktu itu kan ya. BNI. Garuda Indonesia gitu kan. Waktu itu sama mantan Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan. Oke, terus? 1 botol, 2 botol, 3 botol. Untung aku nobar di Depok, nggak nobar di situ. Oh, rusuh ya itu ya? Rusuh. Oh, terus nggak jadi lagi? Sampai sekarang nggak ada lagi? Setelah itu udah mencoba menghindari buat nobar campur. Oh. Karena emang kan di Bikers juga kan kita nggak ada yang tahu ya secara personal siapa aja yang nobar, gimana segala macam. Kita mencegah daripada mengobati kan. Iya betul. Itu yang penting. Oh, berarti Makanya sekarang... teriak mangan lagi ntar. Oh. Ya, jadi lanjut. Jadi sekarang nggak ada lagi ya agenda untuk nobar dengan rival ya? Kemarin hitungannya kalau GBK nobar Kan sebelahan sama- sama rival. Sama Real Madrid kan? Sebelahan. Lah dia di mana? Di Madia. Kita di GBK. GBK gede. Lebih gede kita kan? Iya sih, kabar terakhir sempat layarnya roboh. Layarnya siapa? Layarnya yang di Madia. Tapi juara ya? Tapi juara, tapi streambar tapi juara gitu loh. Ya, gimana ya? Agak ya sedih-sedih nelongso gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah terus mau tanya lagi sih, pernah nggak Big Reds tuh buat agenda kayak satu tim atau anggotanya di broadcast, siapa yang mau ke Anfield bareng tuh gimana? Yang apa nih yang buat broadcast? Enggak, maksudnya Big Reds berangkat bareng buat ke Anfield. Oh, tahun Nonton bareng. depan kita tunggu aja. Ada kabar-kabar dari Liverpool segala macam. Apakah kita nanti bakal bikin Anfield Tour lagi? Ditunggu aja di sosmednya Big Reds. Oh. Itu sedang digodok karena kan
seingatku sebelum aku kan hitungannya kan aku dulu di regional, sekarang di pusat. Nah, pas zaman di regional kan ada biasanya tuh awal musim atau tengah musim ada woro-woro tuh dari pusat. Bakal ada anfield tour, kuota sekian apa segala macem. Tapi kan banyak paperwork yang harus dipenuhi kan kalau kayak gitu-gitu. Nah nanti buat masalah administrasi apa dan lain-lain bakal di sounding sama admin-admin di sosmednya BRS Pusat. Nah, berarti satu-satunya komunitas yang diakui oleh Liverpool ya? Untuk sebagai wadah komunitas Liverpool di Indonesia? Iya, karena udah ada IOLC-nya kan. Official. Bener-bener official itu? Iya, OLC itu ya Tidak official. asal ngomong IOLC itu? Enggak. Karena kan itu emang sama hitungannya sama tetua-tetua di Big Reds lah. Tetua-tetua di Big Reds yang emang siapa namanya tuh? Mbak Debi, shout out tuh Mbak Debi sama Mas Dika juga ya. Oh, Mas Dika ya. Itu orang yang sangat ngebantu banget buat Big Reds sampai akhirnya bisa IOLS, sampai bisa jadi OLSC, akhirnya bisa bener-bener full koneksi sama Liverpoolnya. Ya mungkin kalau nggak ada Mbak Debi sama Mas Dika, Liverpool nggak ke Jakarta kali 2013. Oh, itu bener-bener diperjuangin ya, Mas Dika sempat cerita itu. Ugal-ugalan itu ugal-ugalan. Dan berarti total ada berapa regio sekarang? Big Reds ada di berapa regio? 48. Wush. Berapa member? Terakhir update 10.000, Hampir 12.000. hampir 12.000 member. Itu yang terdaftar? Yang Dan terdaftar. punya member card semua? Yang punya member card semua. Kalau teman-teman ada yang mau daftar tuh, wah saya pengen daftar, saya belum ini proses pendaftaran. bigreds.id/membership. Ya langsung cek. Dan itu langsung dibuka saat itu atau ada gelombangnya itu? Kalau SNMPTN. kalau Ada ujian masuknya? Kalau gelombang itu biasanya diarahkan ke regional. Oh. Jadi regional yang buka ada PIC-nya, punya Google Form masing-masing. Oh jadi bertingkat ya? Bertingkat ya? Bertingkat dan semuanya terdata dengan baik sampai detail alamat rumah apa dan lain-lain. Ada ujian masuknya? Enggak dong. Pelonco? Tidak. Ospek? Tidak. Ospek menjadi hooligan ya? Kayak berantem satu Oh, sama tidak. Sparring? Tidak. Free fight, freestyle fight, street fight? Enggak? Krav Maga gitu. Tidak. Krav Maga, apa mau itu? Apa tuh yang Paranawe itu apa tuh? Apa? Capoeira, Paranawe gitu. Enggak gitu. Oh berarti enggak ya? Berarti tinggal masuk aja? Yang penting sudah daftar member, ya di luar privilege misalnya kalau mau nobar harga member pasti lebih murah daripada member. Ya opportunity kayak bisa ke Anfield, terus misalnya kalau Liverpool datang ke sini pasti dapat privilege harga lebih murah, kalau dari promotor dan lain-lain itu kan privilege tuh. Oke, benar. Dan beberapa teman ngerasain kayak datang ke luar kota, emang misalnya udah kenal nih, mungkin sekupannya kecil-kecil dulu kayak misalnya, oh sesama koordinator wilayah lagi dinas ke luar kota, bilang ngupdate, baru nyampe nih di daerah ini misalnya gitu. Ntar anak bikin sana lagi di sini dan oh ya ngopi dulu apa segala macam. Jadi kekeluargaan dan komunitas eratnya erat ya? Erat dong, karena kan sempat ada jargon namanya Ayori Group Let's Guyup. Nah, yang penting guyup toh. Betul. Nah, itu yang penting di Big Reds. Semuanya berlandaskan kekeluargaan, guyup bareng, apa-apa jalan bareng. Ya karena kan kita never walk alone kan. Woi, jelas YNWA bro. Dan pesan-pesan buat teman-teman yang pecinta bola, terkhususnya IPL. Wah, pencinta bola. Semoga saya cepat bisa ngobrol terus sama Bang Cipeng ya. Oh iya jelas, biar ngobrol kita terus. bisa react, Bisa sponsor kita bisa react. ditaruh di sini. Masuk sini, masuk. Kita nanti akan aktif react ya, pertandingan pertama IPL kita langsung datang ke sini react lagi. Langsung react Ya, lagi. gitu, react Tanggal 6 Agustus. Ya, kita akan react. 6 apa 9 sih? 9. 9 Agustus kita akan react ya, siapa tahu nanti bagus-bagus gitu kan. Ya, siapa tahu Standard Chartered nanti yang langsung sponsor kan. Halo. Ya, kita react, jadi react live langsung. Itu next. Jadi kan netizen banyak yang bilang nanti react live ya. Jadi nanti Bisa. kita nonton sambil kalian nontonin kita react live komentator. Tapi nggak perlu mengharapkan netralitas. Karena kami supporter Liverpool. Kita nggak akan netral. Tidak dong. Kita nggak akan netral. Ya kalau kita, ya mungkin, jadi ini bagian Big Reds yang eksplisit.
Ya siapa tahu kan Kata-kata kalian kasar. pendukung MU tapi pengen anti mainstream nonton kita react. Gak apa-apa, bagus. Ikutan aja, ikutan react aja. Kami butuh engagement dari kalian. Betul, kita butuh engagement. Kita akan bagi Apa yang kita kejar? Engagement. ya kan dan kita juga bagi giveaway tidak harus untuk supporter Liverpool ya. Tidak dong. Tidak. Ada pendukung MU menang giveaway tetap kita kasih. Tetap Paling kasih kita dari robek hadiahnya. Itu aja kalau dari saya dan Mas Abri. Sampai jumpa di next content bersama dengan Big Rest lagi. Saya Tirta. Saya Abri. Yoi.